semuanya, selamat datang di Cursingban, curhat singkat bareng Anima, bareng aku dan Balkis. Hai Kis. Halo guys. Halo guys, gedein suaranya Kis, jerit yang gede. Jumpa lagi. Kita tuh anak muda bukan sih? Kita tuh umurnya 25 kan? Iya. Ya, anak Kita muda. anak muda yang jumpuh. Tidak. Kis gak boleh jujur-jujur Kis, kita tuh anak muda Kis. Iya kan, jadi hari ini kita akan bicara tentang apa sih yang dicari sama anak muda di 2025. Yang dimana semuanya serba online, semuanya serba pakai jasa ini, jasa itu, semuanya pakai hal-hal yang baru yang orang tua kita tuh belum pakai. Iya benar. Bener kan? Yang pertama kita baca thread langsung kali ya. Ini ada dari Tantrinium. Katanya di umur 30 plus ini tidak punya hutang, tidak punya CC. Sisa itu apa? Maksudnya? Entahlah. Nggak tahu ya, aku juga. Terus katanya prinsip yang diterapin adalah bayar apa-apa harus cash. Setiap gajian selalu nabung di awal, jadi tabungan terbentuk. Karena udah set goals-nya. Bukan sisa biaya hidup bulanan, betul. Terus kalau ada uang ya makan, gak ada uang makan ya puasa. Kebutuhan untuk anak dicari karena Allah kasih kita raga yang sehat untuk bergerak menjemput rezeki. Betul. Ya, Betul kan? Lanjut, Kis. selanjutnya ada pertanyaan nih dari gimana? Baca SN. Oh, gitulah. Iya, gitulah. Di sini dia nanya nih, ini kondisi rumah sewa atau udah milik sendiri? Punya ortu dan saudara tanggungan nggak, Kak? Jawabannya menurut saya baca apa aku nih? Boleh lanjut, Kis? Terus dijawab, rumah sewa bayar di muka tahunan, orang tua saudara mandiri karena semua survei masing-masing kan. Kayak aku walau perempuan berusaha mencari uang sendiri dan tidak membebani yang lain. Betul, walaupun kita perempuan harus cari uang sendiri dan tidak boleh membebani orang lain. Ya kan? Terus dibalas dari _store. Katanya, saya udah nerapin ini semenjak awal nikah. Tabungan disisihkan dulu, sisanya baru kebutuhan lain. Betul, jadi yang nggak perlu itu nggak perlu dibeli. Lanjut, Kis. Intinya apa deh? Intinya? Jangan lapar mata. Betul, jangan lapar mata, jangan semuanya kepengen, jangan FOMO, ya kan? Selanjutnya ada dari Darmawang. Dengan ngasih angka rendah di awal. Yang pertama, perusahaan jadi ragu sama value. Yang kedua, gaji lo ke depannya bakal susah naik. Yang ketiga, next job lo bakal refer ke gaji sebelumnya. Padahal kebanyakan perusahaan udah siapin budget sesuai market rate. Ini tuh apa sih? Terus? Hah? Iya, terus? Halo, Kis? Terus gimana kalau cara tahu nilai kita yang benar, katanya kan? Tips dari gue, tanya teman-teman, profesi, cek plafon info gaji, evaluasi skill dan pengalaman lo. Tapi ada yang lebih penting, kuncinya pede sama nilai diri sendiri. Kalau lo aja nggak yakin sama work lo, gimana orang lain mau yakin? Ingat, perusahaan bakal selalu bayar sesuai harga pasar buat talent yang oke. Benar. Jadi kakak ini tuh lagi kasih tips untuk anak muda yang memang mau melamar kerja ke perusahaan. Ya kan, tipsnya yang paling aku inget nih, kita tuh harus pede sama nilai yang ada sama diri sendiri. Katanya perusahaan itu bakal selalu bayar sesuai harga pasaran buat talent yang oke. Jadi kita harus punya, yang pertama percaya diri dulu, terus kita harus punya skill yang memang benar-benar harus kita belajar. Ya. Iya, karena perusahaan kalau kita dari awalnya udah minyi gitu, pasti mereka juga beda-beda. Nah, apalagi kalau sekarang gaji setiap karyawan itu kan rahasia kan? Betul, itu privacy semuanya. Iya, beda-beda di setiap orangnya. Iya, betul. Terus dari Dharma Wangsa ini juga bilang nggak apa-apa deh, yang penting diterima dulu. Kalimat ini bikin gue sedih banget pas dengerin jawaban kandidat soal gaji yang dia minta. Padahal orangnya oke, skillnya oke, attitude-nya oke. Tapi pas screening test awal, doi nggak ngasih expect salary yang jauh di bawah budget kita. Tapi nggak dipanggil interview kalau minta tinggi. Oh, takut dulu dia ya.
Padahal budget kita 30% lebih gede dari yang dia minta. Sayang banget, karena kita juga berarti sebelum melamar kerja harus benar-benar cari tips kayak mana waktu wawancara biar jangan salah nangkep nih yang wawancarain. Yang awalnya dia tertarik semua, oke semua, talentnya bisa, skillnya ada, terus attitude-nya juga oke, terus gara-gara bicarain gaji, jadi down, nggak jadi gitu, ya kan? Iya. Terus dia juga bilang, ini nih yang sering gue lihat di kalangan anak muda Jakarta. Pada takut nilai diri sendiri tinggi-tinggi, mintanya selalu di bawah market. Alasannya biar aman, lo tahu nggak dampaknya apa? Jadi semuanya itu ada dampak, guys. Oke, Kis, lanjut. Selanjutnya ada dari Perti_G1. Aku pernah kerja di warung makan. Ekspektasiku bakal seru nih, soalnya temanku banyak. Ternyata banyak banget sisi gelap yang buat aku shock. Orang warung ini toksik banget. Yang tua kayak anak kecil, apa-apa digibahin. Yang muda apalagi, lihat perselingkuhan antar karyawan udah jadi makanan sehari-hari. Awalnya sih nggak percaya. Setelah lihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri, benar-benar nge-freeze. Tiap rumah makannya tutup, semua karyawan tuh makan bareng nih. Aku akui solid, tapi ya gitu. Tapi ini memang iya sih aku akui. Apa? Toksiknya? Toksik. Bukan apa ya, tapi dimanapun tempat kita kerja itu pasti toksik itu nggak bisa hilang. Iya, emang iya. Orang-orang ini. Lingkungan betul-betul nyaman, kita harus bisa membawa diri kita sendiri kayak gitu. Betul, kita harus tahu tempat ya kan, harus tahu kondisi. Jangan mau di ngertiin aja kayak gitu kan. Intinya dimanapun kerjaan apapun orang toksik itu pasti ada. Iya betul, dan ingat kita pergi ke kantor itu bukan cuma nyari orang toksik, bukan ketemu sama orang toksik, enggak. Tujuan kita yang pertama kita kerja dengan skill, kita punya kewajiban dan kita punya hak, itu aja dulu yang diingat ya kan, jangan dulu takut gitu. Iya, terus ngomong-ngomong bahas tentang skill nih. Apa aja sih skill yang harus dimiliki anak muda sekarang ini? Yang pertama tuh kita harus punya skill kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Kenapa? Karena semua orang di zaman sekarang 2025 ini pasti apa-apa yang dibutuhkan ada dari HP, ya kan? Jadi kalau menurut aku kita jangan nonton orang, tapi kita harus benar-benar sosmed itu kita pegang, harus kita pinter pakainya, cara gunainnya gitu. Jangan salah, kita jangan nontonin orang, tapi harus jadi pemainnya. Menurut aku itu. Iya sih, karena sekarang ini dunia udah canggih lah ya. Iya, betul, Kis. Zamannya kayak gitu. Kalau kita nggak maju, kita akan jadi tumpukan debu. Iya, kita ketinggalan. Iya. Selanjutnya. Terus apa lagi, Kis? Menurut Mbak Kis? Menurut aku harus bisa berpikir kritis sih. Ya. Itu di sini kita kemampuan otak kita tuh kalau bisa kita harus berpikir hari ini aku harus lebih baik dari kemarin. Betul. Walaupun sedikit tapi kita setiap hari ada peningkatan gitu kan. Pokoknya intinya kita harus berubah. Terus kita harus sering-sering juga pandai-pandai juga harus memilih informasi yang benar ya, jangan hoax ya, jangan kemakan sama hoax doang. Iya, jangan terlalu banyak menerima informasi jadi otak kita juga bingung kan. Iya, banyak kali yang masuk ya. Iya, kita harus pandai-pandai memilah. Iya, makanya kita harus pintar berpikir kritis, tahu yang mana salah, yang mana benar, yang mana bisa kita gunakan, yang bisa mana kita ambil, tapi yang lain itu walaupun salah kita bisa perbaiki mungkin. Jadi ambil hikmahnya. Jadi pembelajarannya di setiap kejadiannya kan. Iya betul. Terus kita juga harus pintar komunikasi. Misal kita di kantor anak paling muda nih, orang baru. Jadi kita jangan menutup diri, jangan nggak mau kenalan sama orang lain. Kita harus belajar komunikasi, minimal pintar ngenyapa teman-teman kantor. Karena kita kan anak baru nih ceritanya. Gitu. Jadi harus pintar buka diri, harus pintar presentasi juga. Kalau kita disuruh ya kita harus percaya diri, harus pede kayak tadi kan harus pede kan. Jadi kita harus belajar yang namanya berkomunikasi dimanapun dengan orang, ya kan? Terus ada apa lagi, Kis? Ya, terus beradaptasi dengan penyesuaian diri juga penting untuk anak muda zaman sekarang. Karena dimanapun kita harus bisa menyesuaikan diri kita.
Ingat pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Ya nggak sih pepatahnya? Iya. Itu pepatah dari mana? Dari Cina? Nggak tahu sih. Iya. Pernah dengar. Iya kan nggak jauh dari yang namanya komunikasi, ya kan? Tujuan komunikasi apa? Ya beradaptasi, ya kan? Misal nih kita interview kerja, terus kita ditanya kalau diterima kamu mau ngapain? Itu apa yang terlintas dari pikiran Bakis? Kalau Kis? Sebenarnya kalau kita sebagai Gen Z nih jawabannya masuk logika, kok diterima kerja tuh mau ngapain? Ya kerja lah, ya nggak sih? Iya kerja. Kalau menurut saya yang pertama ya beradaptasi. Kita harus beradaptasi yang pertama sama semua job desk yang akan dikasih untuk kita. Kita beradaptasi sama job desk kita. Terus yang kedua kita beradaptasi sama lingkungan kerja. Ya, itu sangat penting. Iya kan? Jadi kalau kita udah beradaptasi sama job desk dan lingkungan kerja, kita baru bisa kerja gitu. Ya, selanjutnya ada apa, Jikis? Selanjutnya, kita harus pandai cari solusi juga, Betul. Jangan cuma bisa cari masalah. Jangan cuma jadi biang masalah, tapi harus juga pecahin solusi. Jadi kita harus punya, nggak cuma anak muda sih sebenarnya kalau belajar yang namanya problem solving ini, orang dewasa juga harus punya kemampuan ini, ya kan? Ya, sebenarnya kita kalau ada masalah itu juga kita harus menyelesaikan. Misalnya ada kerjaan yang betul-betul sulit itu, kita harus berpikir gimana cara menyelesaikannya gitu. Bukan malah meninggalkan kerjaan itu dan kerjaan lain gitu. Karena di situ kita memulai lagi dari nol. Kenapa nggak kita lihat di mana ya letak kesalahannya tuh? Kenapa ya kita soalnya kan ada sebab dan akibat kan? Iya, betul. Cari tahu tapi misalnya kita nyerah terus ngulang, itu sama aja kita mulai ulang dari nol. Betul. Tapi kalau capek boleh nyerah nggak? Kalau capek itu manusiawi ya, tapi kalau nyerah jangan deh. Iya, betul. Nanti kita kalau nyerah berarti kita ketinggalan zaman, ya kan? Karena kita harus punya pikiran posisi kita sekarang ini adalah impian bagi orang lain. Iya, betul. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Iya. Selanjutnya apa lagi nih, Sah? Terus kita juga harus kreatif. Kita juga harus inovatif. Kenapa? Selain punya kreatif, punya kembangin ide, kita juga harus inovatif biar kita nggak ketinggalan. Jadi dari apa ya namanya? Dari kita pintar sama mainin HP, kita nggak boleh cuman jadi penonton doang. Kita juga harus kreatif mencari ide untuk nilai tambah kita. Seenggaknya walaupun kita udah kerja di kantoran, kita juga harus ada bisnis, ya nggak sih? Kayak kecil-kecilan aja dulu di rumah, atau nggak usaha bareng temen kayak, ya kan? Betul. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut bereksperimen. Kalau bisa juga pas kita lagi kerja ini, kita juga harus ada sampingan, Sah. Iya, betul. Kan kita nggak tahu kedepannya kayak apa. Gimana. Iya. Kita yang akan ditendang dengan kemajuan zaman ini kayak gitu kan. Semakin kita ke depan maka semakin banyak kan hal-hal baru. Lebih banyak lagi tantangannya, ya kan? Iya, kalau kita berhenti dan nggak mau ngikutin kalah gitu, kita akan tertinggal dan terbuang, terlupakan. Iya, jadi apa? Butiran debu. Iya, di pojokan. Di pojokan. Jadi yang thread pertama tadi Balki setuju nggak kalau kita umur 33 plus ini hidup itu harusnya nggak punya hutang? Iya, setuju. Setuju, dan kita usahain itu kan, Kis? Hutang itu menurut aku itu jadi penyakit nggak sih, Sa? Iya. Soalnya udah senangan gitu kan, misalnya lagi nggak ada uang nih, kayak mana ya? Pasti mikirin kan cara ngutang atau alasan. Tapi kalau kita hilangkan kebiasaan itu, kita nabung dari awalnya, kita akan berpikir, kalau mau beli apa-apa yang nggak kita penting, nanti aku nggak ada uang nih. Kayak gitu, jangan disusahkan. Ini apa bedanya sih kok kita nyimpan uang sekarang ini? Gajian kan full untuk kita. Kalau kita ngutang, gajian kita itu udah otomatis berkurang kan? Untuk membayar, menutupi. Jangan gali lubang dan tutup lubang deh untuk zaman sekarang. Betul. Itu nggak worth it.
Iya, iya. Terus aku juga mau ngulang sedikit tentang apa ya namanya yang dari Trade Dharma itu yang katanya kita tuh apa namanya anak muda tuh katanya takut kasih nilai tinggi untuk diri sendiri. Tapi ya apa faktor pertama yang biasa kayak gitu tuh kayak takut dijudge nggak sih? Yang katanya anak baru kok minta nilai tinggi sedangkan kerjaan pun belum dikerjain. Makanya di perusahaan itu kan ada sistem magang ya namanya. Oh iya, betul. Kan? Nanti dah di magang itu kan mau kali baru kita tahu posisi kita itu di mana. Iya sih. Makanya kadang kan faktor utamanya nggak berani kasih nilai tinggi itu kan kayak takut dijudge sama orang-orang di situ. Iya, habis itu kurang percaya diri lagi kan. Iya kan? Karena nggak pede aja. Sebenarnya Rosa pernah dengar nggak kata-kata Apa? kalau orang yang nggak pede itu Apa? sebenarnya dia kepedean. Pedenya sangat tinggi. Ngerti nggak? Kayak mana? Dia nggak orang yang nggak pede itu sebenarnya adalah orang yang terlalu pede. Oh iya? Gak pernah dengar. Kenapa itu kayak gitu? Kalau ini ya, kalau di zaman kita sekarang nih, kalau seseorang itu nggak pede, setiap keluar rumah gitu, atau setiap keluar rumah dengan bajunya, takut diliatin orang, kayak gitu kan. Iya. Itu sebenarnya dia terlalu pede itu, padahal orang nggak mau tahu dia mau ngapain, dia mau berdiri dimanapun. Orang cuma mandang, semenit itu cuma orang ingat dengan dia. Terus? Lewat dari situ, kan nggak ingat lagi pasti orang kan. Iya. Sebagian orang terlalu pede aja sih, merasa diperhatikan. Iya, setuju. Iya. Ngerasa jadi pusat perhatian, padahal enggak. Gitu ya? Iya, padahal nggak peduli. Mau dia ngapain aja, orang nggak akan peduli. Bener sih, Jadi, bener. itu sih omongan orang atau apa, karena orang baru yang temuin kalian itu, dia akan langsung lupa sama kalian. Apalagi cuma sekedar berpapasan gitu di jalan. Betul. Atau enggak kita harus berani yang namanya tantangin diri. Pernah nggak coba, Cis? Itu gimana tuh? Tantangin diri kayak, aku tuh sebenarnya nggak bisa ini, tapi aku mau coba. Mau jalanin dulu untuk 3 hari minimal. Sampai aku ada hasil. Kita suka nantangin diri kita sendiri. Iya. Pernah nggak? Pernah. Aku juga kemarin pas tamat kuliah itu kan kita ada jarak ya, Fah. Setahun sampai wisuda. Jadi kan pas itu aku sebenarnya nggak berani tuh mau keluar dari zona nyamanku untuk keluar lihat dunia kayak gitu kan. Terus mencoba, kalau nggak keluar sekarang sampai kapanpun aku nggak akan berani nih. Kayak gitu. Jadi mulai keluar, pergi ke Palembang sendiri. Wih, sendiri mandiri jadinya, Kis. Kemana-mana sendiri tanpa orang yang kenal kayak gitu kan. Di situ aku baru sadar, oh ternyata orang nggak ada yang peduli ya sama kita kayak gitu, mau kita kayak manapun kayak gitu. Iya. Tapi tergantung lingkungan juga sih. Sebenarnya dunia luar tuh nggak seburuk yang kita lihat loh, Sah. Iya, kayak mana tuh? Keluar tuh kan, pasti banyak kecopet ini. Kalau jalan sendiri pasti malu diliatin orang kayak gitu kan. Sedangkan pas pertama kali aku keluar itu aman-aman aja kayak itu, kita yang terlalu parnoan sebenarnya. Iya, parno. Iya, berlebihan pikirannya ya. Padahal kita mau makan sendiri atau apa sendiri, orang nggak ada yang peduli kayak gitu. Karena orang juga sibuk dengan dia masing-masing kayak gitu kan. Terus apa nih pesan yang bisa Balkis kasih untuk anak muda yang di 2025 ini? Jangan takut mencoba. Orang lain nggak akan peduli dengan kegagalan, dengan prosesmu. Mereka cuman peduli dengan hasil yang telah kau capai. Mau jatuh berapa kali pun, tetap bangun sendiri. Soalnya nggak akan ada yang mau bantu. Baik keluarga atau teman-teman dekat. Iya, betul.
Aku setuju banget. Kan, Pak. Kenapa? Jangan terlalu taruh harapan. Oh, apalagi zaman sekarang ini aku paling kesel tuh sama anak yang ngomong susah cari kerja gitu. Aku akui memang susah cari kerja. Iya. Tapi terlalu milih-milih nggak sih? Terlalu milih-milih. Iya, gengsi kan? Iya, banyak gengsinya mau kerja di sini. Oh, nanti dilihat kawan aku. Oh, malu. Betul. Aku di sini aku gimana kayak gitu. Sebenarnya lebih ke gengsi nggak sih zaman sekarang? Iya. Habis itu nanti udah ditawarin kerja misalnya kayak itu kan, udah kerja di sini. Gajinya segini, udah kita bilang kecil kali, kerja sampai sore kayak gitu. Iya. Berarti kan terlalu memilih. Gitu, kan? Iya, betul. Karena kan kita dunia kerja ini kita nggak bisa baru pertama masuk tuh kita langsung mengharapkan gaji besar. Itu kan ada prosesnya. Iya, betul. Kita harus dari bawah dulu baru ke atas. Nggak mungkin dong kita masuk langsung jadi manajer. Iya, kecuali anak pemiliknya ya nggak sih? Iya. Kecuali anak bapak direktur. Sebenarnya kalau kita bilang anak bapak direktur juga nggak enak loh, Sah. Harapan semua ada di dia ya kan? Dia harus berpikir, oh kalau dia harus mempertahankan perusahaan itu, misalnya jatuh di tangan dia, kan lebih parah kayak gitu kan? Iya, betul. Jadi kesalahan juga ya kan? Gitu. Sebenarnya semua tempat dan kerjaan itu punya risiko masing-masing. Betul. Aku cuma mau bilang untuk anak muda yang ada di 2025 ini, benar kayak Balkis bilang, emang kerjaan itu carinya tuh nggak gampang. Cuman kalau ada yang datang atau tawaran apapun itu, sekecil apapun atau serendah apapun kerjaan itu, ya usahain jangan nolak. Karena kita nggak tahu di mana letak batu loncatan kita. Ya kan? Iya. Kita nggak tahu. Itu. Kenapa? Karena cari pengalaman itu penting. Iya. Dan disitulah waktu kita harus ngegali jati diri kita di mana, kita harus membentuk, kita harus mencari jati diri kita kemana. Kadang bukan karena passion kita bekerja, tapi karena butuh kita bekerja. Iya kan? Dan jangan pernah bilang gak bisa. Sebelum kamu coba, sebelum kamu jatuh, terjungkir, terbalik, menangis tuh jangan dulu bilang gak bisa dan jangan bilang dulu gak mau. Mulai aja dari yang pertama, kamu suka itu apa? Lakuin, jadikan habit, jadikan hal yang memang tiap hari kamu ulang-ulang, karena kita tuh bisa bukan karena bisa, tapi karena ingin mencoba, mau mencoba, mendalami, terapin, dan karena terbiasa kita bisa. Bener nggak? Benar. Ya kan? Jangan malu apapun itu kerjaan. Kita nggak tahu di mana rezeki kita di mana. Ya kan? Masalah rezeki juga udah diatur kok sama Tuhan. Cuman kitanya aja nggak boleh males-malesan. Dan aku tuh paling benci sama orang yang bilangnya nggak bisa sama males. Apalagi dalam kerjaan kita tuh kan kita nggak tahu. Kita jumpa dengan orang-orang yang bagaimana nanti gitu. Mana tahu pas kita lagi kerja itu dia nawarin kerjaan yang lebih baik kayak gitu kan. Iya. Kita relasi ya kan? Bentuk relasi juga kan di kerjaan. Iya, relasi itu penting. Terus betul. Aku pernah baca penelitian kan, Pak. Sebenarnya kerjaan ini orang yang mengikuti kerjaannya karena hobi itu lebih sering gagal daripada yang mencoba hal lain. Oh, kita harus keluar memang dari zona nyaman kita. Soalnya kayak contoh kayak fotografer kayak ini. Zaman sekarang ini kan kayak kurang lah kayak gitu kan. Karena kamera orang udah bagus-bagus satu. Habis itu lagian kalau kita bekerja di hobi kita, suatu saat pasti kita bosan. Karena udah terlalu sering ngelakuin itu ya kan? Jadi jenuh dengan proses itu. Tapi kalau kita mencoba baru, pasti akan ada aja, oh ini baru nih. Kayak ada sensasi-sensasinya gitu deh. Iya. Terus menurut aku setelah kamu dapat kerjaan yang memang kerjaan itu impian ataupun bukan impian kamu dan kamu punya uang dan punya hasil dari kerjaan itu, yang pertama kita harus menabung, harus menghemat, kita harus pinter mengelola semua pengeluaran, kalau bisa hitung dari per hari biar kita nanti di masa tua itu nggak ngerasa menyesal kenapa aku beli ini, kenapa aku nggak nabung gitu, ya nggak Kis?
Iya, jangan terlalu FOMO deh ikutin orang kawan kita mau beli ini, kita juga harus ikut kayak gitu. Betul, jangan FOMO. Oke, Kis, satu kalimat Kis untuk anak muda zaman sekarang. Intinya jangan takut untuk mencoba. Iya. Takutlah ketika kamu tidak melakukan apapun sama sekali. Betul, jangan merasa kalau kamu takut, ya kan? Kalau kamu takut, yang pertama yang kamu lakukan adalah paksa diri kamu, bangun pagi-pagi, lakukan. Karena kalau kamu nggak lakukan sekarang, ya kapan lagi? Gitu. Ada lagi, Kis, pesannya? Ya gitu aja sih, karena dunia juga bergerak nggak nunggu kamu bangun dari tempat tidur kamu, ngerti nggak? Dunia tuh nggak, iya kita tuh kayak tiap hari pun bumi tetap berputar kayak itu ninggalin kamu. Lari sekarang atau sekarang fix kamu akan tertinggal karena waktu itu nggak bisa diulang. Iya, jangan nanti di akhir itu kamu menyesal, sedangkan awal itu kamu males-malesan, ya kan? Jadi untuk siapapun yang dengar ini, untuk anak muda, kalau yang kamu lagi down, kamu yang lagi nangis, ya udah nangis aja dulu, tapi besok pagi kamu semangat lagi. Oke? Gitu aja, Kis, hari ini. Ya gitu aja ya, jumpa lagi di Cursimpan. Dadah. Minggu depan, langsung minggu depan, nggak langsung besok nih. Ya udah deh, kita tutup ya. Dadah, guys. Bye, guys. Dah. Thank you for watching.